Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Sini Lestari dengan NIM 190321110010 dari kelas EBSB. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Pada soal yang pertama, yakni jelaskan perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan. Sedangkan ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumberkan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Adapun perbedaan yang ditinjau dari beberapa faktor seperti yang ditampilkan pada slide, yakni yang pertama, sumber utama dari ekonomi syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan sumber utama dari ekonomi konvensional itu mengacu pada hal yang bersifat positif. Dan tujuan dari ekonomi syariah yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan ekonomi konvensional tujuannya itu semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Untuk kepemilikan dari ekonomi syariah, itu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah SWT. Sedangkan untuk ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan keuntungan dari ekonomi syariah itu dengan sistem bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan ekonomi konvensional itu keuntungannya berupa bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Sedangkan prinsip ekonomi syariah itu berprinsip pada konsep scarcity. Sedangkan ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented discipline. Kemudian contoh praktek dari masing-masing ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Untuk ekonomi konvensional, contoh prakteknya yaitu pada Bank BCA, BRI, BTN, Mandiri, dan lain sebagainya yang menerapkan sistem konvensional dalam menjalankan kegiatan perbankan. Sedangkan contoh praktik dari ekonomi syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalah, Bank Syariah Indonesia yang sudah menerapkan sistem syariah dalam menjalankan kegiatan perbankan. Untuk soal yang kedua, yakni jelaskan perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan menggunakan diagram akad. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Sementara alur transaksi musyarakah seperti yang tampil dalam slide, yakni transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Yang kedua, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif untuk mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Selanjutnya, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kemudian, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank usaha, selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sedangkan mudharabah merupakan kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, yang salah satu atau lebih di antara mereka sebagai pemodal sohibul mal dan yang lainnya sebagai pengelola atau mudharib. Sedangkan alur transaksi seperti yang ditampilkan pada slide, yakni sohibul mal melakukan akad mudharabah dengan mudharib, yang artinya sohibul mal bersepakat untuk menjalankan mudharabah, di mana sohibul mal menyetorkan modal 100%.
Mudhari memberikan skill atau kemampuan yang dia punya yang digunakan untuk mengelola suatu kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan ini dibagi menjadi dua sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati pada awal akad. Kemudian untuk modal sepenuhnya akan dikembalikan kepada sohibul mal. Kemudian soal yang ketiga yakni gambarkan alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Alur yang dimaksud sudah ditampilkan dalam slide yang penjelasannya. Yang pertama, investor atau muwakil memberikan wakalah atau kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dan mengembangkan dananya. Kemudian, wakil menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, investasi dapat membuahkan hasil atau resiko, dan seluruh hasil dan resiko menjadi hak dan beban dari muwakil. Kemudian beberapa hal yang membatalkan wakalah. Yang pertama, salah satu pihak yang berakad wafat atau gila. Yang kedua, jika pekerjaan atau objek yang diwakilkan sudah selesai, maka akad tersebut akan batal dengan sendirinya. Dan yang ketiga, diputusnya akad wakalah oleh pihak pemberi kuasa. Dan yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Kemudian soal yang keempat yakni gambarkan alur akad hawala dan hal-hal yang membatalkannya. Alur akad hawala sudah tertampil dalam slide yang penjelasannya. Muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal melalui muhal alai. Dalam hal ini, muhal alai berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal yang disalurkan kepada si muhil. Sebagai feedbacknya, muhil akan membayar tagihan hutang kepada muhal alai. Setelah itu, muhal alai akan membayar jasa kepada si muhal. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwala lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal secara tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Kemudian hal-hal yang membatalkan hawalah. Yang pertama, pemberi kuasa telah wafat. Yang kedua, perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Yang ketiga, akad hawalah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya atau memfasak akad yang dijelaskan tersebut. Yang keempat, meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. Dan yang terakhir, apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hiwala dianggap telah berakhir. Kemudian soal yang kelima yakni berikan contoh praktek musyakoh di bidang pertanian namun tidak sesuai dengan bisnis syariah. Pada kali ini saya menggunakan studi kasus dengan judul Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Praktik gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat tidak sesuai dengan prinsip syariah karena merugikan salah satu pihak. Sebab akad yang dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Dengan memberikan sejumlah uang, murtahin mendapat 2 keuntungan. Pertama, keuntungan dari hasil pemanfaatan jaminan lahan lahan pertanian. Yang kedua, utang dari rohin. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hukum Islam dengan baik. Kemudian minimnya bermuamalah secara Islam membuat masyarakat tidak tahu dampak yang dilakukan. Sehingga masyarakat melakukan praktik gadai tanah menurut kebiasaan yang ada. Dengan menyerahkan lahan pertanian, rohin mengalami unsur keterpaksaan karena mau tidak mau, rohin harus rela barang yang digadaikan atau marhun, pemanfaatan dan hasilnya dimiliki oleh murtahin. Akibatnya murtahin terus mendapatkan manfaat bertahun-tahun. Padahal hasil keuntungan menggarap pertanian itu sudah lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkannya ke rohin. Dan rohin pun tidak menerima hasil panen sedikit pun. Konsep gadai tanah yang terjadi tidak memberikan rasa keadilan untuk rohin karena adanya ketidakjelasan konsep dan aturan kebiasaan masyarakat yang tidak mencerminkan jiwa seorang muslim. Hasil yang diperoleh dari mengolah tanah pertanian tersebut mengakibatkan riba yang terus terjadi karena murtahin mengambil hak yang bukan miliknya. Sebab pada dasarnya utang piutang yang mengambil manfaat adalah riba.
Lalu, akad gadai tanah pertanian yang dilakukan di Nagori Bandar Rakyat sudah dilakukan secara lisan dan tulisan, serta adanya saksi terhadap masing-masing pihak. Namun, mengenai hasil pemanfaatan dan perawatan barang jaminan gadai, yakni lahan tanah pertanian, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, pengaruh, ataupun kekayaan. Tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukannya demi kepentingan agama dan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.